Kasih senyum dulu kiri kanan karena mungkin salam-salam masih agak nahan ya. Kasih senyum yang termanis saja. Kita akan memuji Tuhan kita yang maha dahsyat lebih lagi karena ucapan syukur hati kita. Oleh karena itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan bersyukurlah. Nah. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Ho. Siapapun yang mau berkesaksian di tempat ini, mari kita sambut kesaksian kita dengan terima sukacita surga. Kita akan menerima sukacita surga hari ini. Amin. Amin. Mari kita nyanyi. Haleluya. Sukacita surga.
kesaksian. Shalom. Tolong saudara perhatikan di warta. Yang pertama hari Minggu ini ya. Hari Minggu ini hari depan. 16 hari Minggu depan. Di sini sudah didahulukan pemberitahuan bahwa kita akan doakan apa itu namanya, lahirnya, berdirinya, diresmikannya gereja kita ini tanggal 11 Agustus 1996. Nanti seharusnya kita akan buat tanggal 11, tapi berhubung di hari biasa dan saya yakin saudara mungkin akan terganggu, maka tanggal 11 itu kita nggak bikin. Kita sepakat di tanggal 16 hari Minggu kita akan adakan di tempat ini rasa syukur kita 24 tahun gereja ini tidak terasa. 24 tahun gereja kita ini boleh berjalan, ya saya katakan aman tentram, tidak seperti gereja-gereja yang lain dihalau, digempur, dihujat. Persoalan-persoalan tetap ada persoalan, dimanapun ada persoalan, kecil gerejanya, besar gerejanya tetap ada persoalan, tetap ada masalah. Tapi kita boleh merasakan itu, seperti mana yang saya pernah katakan, bahwa gereja kita ini adalah gereja yang direstui Tuhan. Saya hanya percaya itu. Jikalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang berani menutup. Amin. Maka untuk ini kita syukuri. Seperti ini aja situasi pandemik yang mungkin mengancam nyawa kita masih berani datang kepada Tuhan. Membuktikan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara saya, remaja dan pemuda rindu, ada rasa haus, rasa lapar akan gereja ini. Maka untuk itu sepakatlah kita nanti, seperti apapun nanti panitia bisa menyampaikan kepada kita. Mungkin di hari Minggu ada pemberitahuannya seperti apa, karena pas 2 minggu lagi habis ini, minggu depannya lagi. Ini ada 2 pesta ini. Terus saya ulang tahun gereja 16, 17-nya itu merdeka langsung, ya, langsung merdeka. Cuman saya nggak usulkan kepada panitia untuk anak-anak perlombaan tiadakan dulu, karena nanti akan mempengaruhi perkumpulan, pertemuan antara anak-anak banyak. Katakanlah kalau sekolah minggu di bawah sama seperti kita, guru-guru sudah penuh hikmat mengatur mereka untuk duduk, mengambil jarak, dan selalu cuci tangan. Karena memang kita nggak bisa lengah. Diperhitungkan Jakarta 5 wilayah zona merah. Dalam arti kita tak menjaga diri. Dalam arti kita bukan panik. Itu aja obatnya. Jangan panik, tenang aja. Dari dulu penyakit ini ada. Tapi karena kita tidak dihantui, tidak ditakut-takutin, ya, berita-berita bohong kebanyakan yang membuat kita panik. Kita tenang, kita santai, kita berdoa, dan kita ikuti aturan yang normal itu, kesehatan itu, saya yakin kita akan selamat semua. Maka untuk ini kita doakanlah ulang tahun gereja yang ke-24 ini. Kalau mungkin nanti kita rayakan di tempat ini, yang biasanya kita keluar tahun kemarin ya, keluar ya, masih itu ya, kita di puncak ya, di puncak tahun kemarin, rame-rame di sana. Tapi dengan situasi, dengan keadaan, biarlah kita
di tempat ini. Di sini juga nggak ada bedanya. Bedanya kita capek di sana. Kalau di sini kan nggak capek. Di sini ada tamannya, ada juga kolamnya. Kalau saudara mau mandi di bawah, nanti hari Sabtunya saya isi air bak, ya gantian di situ mandi. Kalau nggak bisa mandi di bak, di kamar mandi. Di sini punya kamar mandi 5, jadi nggak usah harus saudara takut. Ya, 2 di bawah, 2 di lantai 2, 1 di lantai atas. Kamar mandi. Jadi nggak harus di sini mah kayaknya nggak puas. Ya. Apa yang saudara nanti harapkan? Masalah pemotongan itu urusan bapak-bapak Sintua itu, ya. Masalah pemotongan, ya. Enggak ulang tahun aja ada pemotongan, pembantaian, apalagi ada ulang tahun, ya. Mungkin di situ aja nanti akan kita bicarakan nanti sembari habis gereja ini kita akan ucapan syukur rumah baru keluarga Nyonya P. Manurung Guru Nasution di Citra 8 nanti. Habis gereja ini kita diundang di sana, kita pesta di sana, kita ibadah syukuran di sana. Jadi sekaligus saya beritahukan, ya, jangan ada nanti yang menimpa. Ya, kalau ada yang mengundang kita, ya kita hadir sama-sama. Tujuannya membawa 2 di sana, 2 restu, sehingga ya mereka sehat di sana, mereka boleh tinggal di sana aman tenteram, tidak kekurangan sesuatu. Membuktikan bahwa mereka sebagai anak Tuhan bersyukur, ya. Sekalipun mungkin masih mereka berperang, masih berjuang, memikirkan kredit ya, baby ya, tapi supaya mereka bisa merasa senang, kita dukung dalam doa supaya mereka semua keluarga di sana bisa dengan senang diberkati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti Selasa saya hanya beritahukan, saya akan memaksa saudara, karena itu tugas kita bersama. Coba nanti dengan petunjuk Tuhan, saya tidak akan tiadakan kebaktian Selasa baik pun Kamis. Kita akan jalankan ini. 2 orang pun yang datang tetapi itu jalan, itu istilahnya. Karena perlu saya sampaikan, karena ini adalah salah satu kewajiban kita untuk mendukung jemaat, baik hamba-hamba Tuhan yang menjadi tuan rumah. Saya komitmen itu, bahwa dalam suasana apapun gereja ini tetap kita jalankan ibadah, termasuk saat penjarahan Jakarta tahun 98, amanah ibadah kebaktian 10 malam tetap kita jalankan, ya, nggak ada berhenti. Tinggal kita sekarang, ya, kalau yang bekerja, benar-benar bekerja, benar-benar nggak bisa, kasih tahu lah ke saya. Jadi kami nggak kelabakan, ya, menunggu-nunggu sampai leher mau putus, lihat ke belakang siapa yang bawa acara, siapa yang melayani. Itu aja sebenarnya gampang. Kalau memang dari antara kita nggak bisa, kasih tahu aja. Kan saudara kan udah mempunyai, ya, peralatan yang canggih. Tidak perlu saya dikejar-kejar untuk hadir di jalan musola memberitahukan saudara tidak bisa. Jadi sepakat hari Selasa ini di rumah keluarga Bapak Sintua Situmorang, Inang Buru Tambah. Kalau mungkin merasa jenuh misalnya, saya kira gak usah repot. Aqua atau air putih aja saudara sediakan, itu sangat-sangat bagus sekali. Bukan artinya wah dengan adanya jadwal kebaktian di rumahnya maka saudara harus panik, gimana ya, ayamnya belum besar dipotong, atau sapinya kemarin udah dipotong, ya, bahkan nggak bisa kami memberikan sesuatu kepada jemaat. Gak usah, hatimu saja, pikiranmu saja. Sekali lagi saya himbau, siapapun yang menerima kebaktian, kalau memang saudara tergerak, tapi jangan terpaksa, kasih aja yang bisa saudara beri. Ingat, janda Sarpat, dia hanya boleh memberikan, ya, minyak sedikit di dalam buli-bulinya, tapi diberkati Tuhan juga. Jadi gak harus saudara berpikir, mana ya, ini pendeta ini aneh-aneh, tidak tahu situasi ini kebaktian di rumah saya.
Justru situasi ini saya mengajak saudara kita kebaktian, sehingga keluarga itu boleh tetap dikuatkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ya. Dan hari Kamis di rumah keluarga Bapak Manurung, Guru Manulang. Ya. Kita doa nanti lewat gereja ini. Harus di rumahmu. Kami pinjamkan gereja ini, dan di sini nanti kita berdoa untuk isi keluarga dan seluruh usaha pekerjaan dan rumah saudara. Saya kira demikian, miliki hak warta ini supaya saudara jangan lupa akan segala urusan-urusan dan tanggung jawab bahkan kewajiban kita di dalam memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, habis kebaktian itu nanti jangan ada yang pulang, kita sama-sama. Pesan daripada Ena, Baby, kalau bisa Pak, ya, kita sama-sama nanti doa di rumah kami yang baru. Demikian Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk pujian persembahannya yang sangat indah sekali yang boleh kita nikmati. Tuhan memberkati para pemuda. Berikut kita akan mendoakan persembahan dan menyambut firman Tuhan. Mari angkat sebuah lagu ke rumah tempat yang senang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, betapa kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam persekutuan kami pada saat ini, di tempat ini Tuhan. Betapa kami bersuka cita Tuhan atas hadirat-Mu Bapa di dalam sorga yang telah Kau nyatakan untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan serta pengharapan kepada Allah, akan penyertaan Allah, akan masa depan yang ada di tangan Tuhan, senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pujian dan penyembahan kami Tuhan yang sudah kami persembahkan kepada Engkau Bapa di dalam surga.
biarlah itu menjadi dupa yang harum menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Mari Tuhan Engkau Bapa di dalam surga memberkati tangan-tangan kami, supaya persembahan kami dengan tulus Tuhan kami memberikannya kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di dalam surga. Demikian juga Tuhan para hamba-Mu yang melayani kolektan ini Bapa di dalam surga. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Berkati keluarga mereka Bapa di dalam surga, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh Tuhan menyatakan kasih kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas mereka Bapa di dalam sorga, sehingga mereka benar-benar setiap hari diterangi oleh firman-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, juga sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang membentuk hidup kami Bapa di dalam sorga, seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Yesus, terlebih dahulu Tuhan kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, hati dan pikiran kami Tuhan Engkau urapi dengan urapan Roh Kudus, sehingga kami boleh duduk diam dengan tenang menikmati firman-Mu Bapa di dalam surga, dan Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap pribadi Bapa di dalam surga, sehingga dikala kami mendengarkan firman-Mu Bapa di dalam surga, Roh Kudus akan meteraikan di dalam hidup kami. Demikian hamba-Mu Tuhan Bapak pendeta kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Hikmat dan pengertian dari Tuhan akan senantiasa memperlengkapi hamba-Mu Bapak di dalam surga, sehingga setiap pemberitaan firman pada saat ini benar-benar Tuhan memuliakan Tuhan dan memberkati, menguatkan seluruh sidang jemaat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu sampai berakhir ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendoakan persembahan kita. Mari persiapkan persembahan kita masing-masing. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari mengumpulkan persembahan sambil mengangkat lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Hatiku
balaskan berlipat kali ganda. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bangkit menyambut firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi damai dalam hidup kita. Amin. Penuntun hidup kita. Aku cari damai. Puji Tuhan. Saya mohon doa. Sepertinya nih berdiri kurang jelas karena semalam ini kami nggak tidur. Dimana seminggu ini berturut-turut tetangga saya meninggal, pas di samping rumah Pak Haji meninggal. Sebenarnya saya sudah malas, saya udah tahu sebenarnya dia udah tinggal ya, mengakhiri hidupnya. Saya pikir udah besok aja. Beliau sebenarnya udah ditolak dari rumah sakit dan keluarganya sudah pasrah, meninggal di rumah karena memang penyakit yang apa itu namanya, penyakitnya kaya ya, banyak penyakitnya, ada stroke, ada leukemia, ada juga jantung, ada macam-macam penyakitnya, komplikasi, kira-kira begitu sudah. Pas jam 12 saya keluar, saya udah nih, saya daripada terganggu, saya besok melayani, besok aja. Dia datang, anak kita Wahyu, gak enak Pak, keluar aja. Ya benar, memang saya keluar itu akan jadi problem, karena mereka direncanakan pagi-pagi akan dikubur tanpa ada surat visum. Ya, dulu aja nggak zamannya pandemik ini,
Kalau dikubur diam-diam begitu bisa jadi kasus, bisa pembunuhan, bisa dibunuh, bisa minum racun, bunuh diri. Apalagi ini kan kalau nggak ada rapid testnya nggak bisa langsung dikubur dari rumah sakit. Akhirnya udah malam, fotokopi nggak ada, udah malam, biodatanya juga nggak lengkap. Akhirnya saya selesaikan semuanya. Tapi puji Tuhan, ada orang yang berkata, "Pak, saya aja ngurus kuburannya, padahal kami udah pesan. Nah, sampai saya mengurus kuburan tadi pagi mungkin saya akan terganggu sekali. Tapi inilah mungkin Tuhan tahu, sehingga ada yang berkata, tanggung jawab saya Pak, kuburan, jangan Bapak aja semuanya." Jadi puji Tuhan, walaupun mungkin kami nggak ada di sana, karena memang saya namanya meninggal, saya mau Muslim, mau agama apa saja, saya nggak bisa lepas lagi warga saya sendiri. Tapi mereka juga tahu saya sebagai hamba Tuhan nggak bisa saya tinggal tugas. Saya hanya pamit tadi, ya Pak, nggak apa-apa Om, silakan. Saudara, sama satu malam ini saya nggak tidur nih, saya nggak tidur. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan pakai saya, yang seharusnya udah di dalam kelemahan, dalam kebodohan, tidak ada apa-apanya, capek lagi, nggak tidur lagi, tentu ya. Kemanusiaan saya nggak ada sekarang ini yang bisa saya andalkan selain daripada saya mau mengandalkan Roh Kudus untuk bisa menguraikan firman Tuhan ini, sehingga kedatanganmu, kedatangan kita semuanya membawa arti. Walaupun datangnya mungkin ya masih ragu-ragu akan kehidupan ini, atau mungkin ya banyak persoalan, yang saya pasti kita datang kosong, kita akan pulang diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka untuk ini izinkan saya membaca firman Tuhan 3 ayat. Saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 12 sampai Ibrani pasal yang 12 ayat 10 sampai yang ke-12 maksud saya. 3 ayat saja. Kalau kita bisa baca di depan aja sama-sama. Kita mulai ayat yang ke-10. Jangan lagi dilihat di HP ini atau di Alkitabnya, ke depan aja sama-sama, karena ini Alkitab kita juga ini. 3, 2, 1. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita peroleh bagian dalam kekudusannya. Lanjut. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu katakanlah yang lemah dan lutut yang goyah. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang disampaikan Rasul atau penyambung-penyambung lidah Allah kepada orang-orang Ibrani, untuk dipahami, untuk dimengerti, sebagaimana hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita, tidak lain tidak bukan, dan saya izinkan saya buat di sini tema khotbah saya, didikan Tuhan membuat berhasil. Didikan Tuhan membuat berhasil, di mana dikatakan di ayat yang ke-10 itu, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tolong di sini garis bawahi, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek
Kenapa seperti berkesan di sini waktu itu diberikan pendek kepada manusia dan kepada orang-orang Kristen khususnya? Ya memang kalau kita hitung-hitung umur kita 70 tahun itu sangat pendek. Waktu kita untuk mendapatkan didikan itu, kalau kita masih mau dididik, kalau kita masih mau diajari, kalau kita nggak mau dididik, kalau kita nggak mau diajari, di dalam kurun waktu 70 tahun itu atau 80 tahun itu, katakanlah 80 tahun itu, kita tidak berani mengambil keputusan untuk insaf bertobat di usia 20 tahun atau mungkin di usia 30 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita awali pertobatan kita setelah di atas 30 tahun, berarti ya paling 40 tahun waktu kita untuk dididik, untuk diajari. Berarti kan singkat waktu itu, pendek waktu itu. Gak ada kesempatan bagi kita berkomentar bahwa setelah 80 tahun Tuhan, saya baru bertobat. Gak ada itu, saudara. Ini sedikit saya menimpang itu. Yang meninggal hari ini kebetulan saya ikuti dia semenjak saya bertetangga. Dia itu serba super, uangnya banyak. Seperti apapun pengobatan yang mahal di rumah sakit, dia lakukan itu. Yang penting umurnya bertambah. Tapi nggak bisa juga. 3 hari yang lalu dia pulang dari rumah sakit ditolak, ya, karena dia memang penyakit terakhir ini leukemia. Leukemia itu kan kita tahu apa itu artinya leukemia, pasiennya semua. Kanker darah. Namanya kanker darah ini saudara nggak ada tawaran, nggak ada ampun. Apalagi badannya semakin habis. Yang lucu nih yang saya sayangkan ini si bapak ini, saya bertetangga dengan beliau sekitar 24 tahun. Setelah gereja inilah ada, karena salah satunya pendukung gereja ini untuk salah satu mereka. Jadi saya ingat itu waktu saya mengambil persetujuan lingkungan, ya, beliau lah yang menandatangani di situ urutan keberapa ya, urutan yang ke-50 siap mendukung adanya gereja ini. Karena urutan yang ketiga haji dan ustad. Beliau waktu itu belum ustad, belum haji, masih pengusaha, ya, manajer toko sempurna yang banyak duitnya. Jadi dia nggak ada kekurangan sesuatu. Yang lucu, kalau Natal pagi-pagi udah menunggu-nunggu kayak pengemis di rumah saya, itu memberikan salam. Tapi setelah kemarin dia sakit-sakitan, begitu ada pengumuman di masjid, barang siapa yang memberikan salam kepada orang kafir, maka dia akan haram. Langsung dia nggak mau salam. Ada pendeta Nababa di sini. Aneh ya, aman. Kenapa? Misalnya dia udah menawarkan selama hari Natalnya ke kita. Sekarang dia udah ngumpat-ngumpat, nggak bisa kelihatan. Tapi saya nggak balas. Kalau nggak datang, begitu Lebaran saya juga seperti pengemis di depan rumahnya pagi-pagi. Saya tunggu-tunggu dia. Begitu nongol selama Idul Fitri, Lebaran, dia hanya nunduk aja saudara. Dan semalam saya kurang pas, ada anaknya cerita ke saya begini. Besok yang pasti, karena saya tahu kan masjidnya di sana. Memang bukan orang Kristen aja begitu, Muslim juga begitu. Yang saya tahu masjidnya ada di sana. Tetapi yang masak rame ini bukan dari Al Barokah,
NU tetapi dari Ahmadiyah. Kok jadi begitu? Ya supaya jujur, kadang dia ke sana, kadang dia ke sini. Kalau saya di gereja ini nggak begitu. Kadang saudara ke masjid, kadang saudara di gereja nggak bagus. Itu namanya burung gereja. Ya, sudah tahu burung gereja? Pak Yahya, tak pernah kenal burung gereja? Kalau burung gereja di kampung kami, Bapak, nggak mau dia ke masjid. Kalaupun ada di sana masjid, nggak mau ke masjid dia bersuara.